وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang indah, malam yang cerah, malam yang penuh keberkahan, malam di mana turunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan kecintaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar kita dari sini. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah kabulkan segala niat dan hajat kita. Salawat teriring salam senantiasa tercurah atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, yang insya Allah Allah matikan kita husnul khatimah dan mendapatkan sahabatul usma min yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para segenap asatid, para hujjat, para tuan-tuan guru, para alimil ulama, para sesepuh, para mini sepuh, para orang tua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga iman dan Islamnya. Begitu juga salam tajim, salam penghormatan, salam cinta kepada segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Musholla Al-Kubra, yang mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara Maulid, bulannya kita udah ketinggalan. Bulannya udah 99 hari lagi bakal masuk Ramadan, ya kan? Kalau bicara Maulid sudah Nabi yang namanya cinta nggak ada ketinggalan. Namanya cinta nggak pakai nggak ada. Orang yang ketinggalan orang yang nggak punya cinta. Ya kayak suami ninggalin bini di pom bensin, berarti nggak cinta. Banyak nggak tuh di TikTok? Banyak nggak di Instagram? Banyak. Tapi anak hadroh kalau acara Maulid nggak pernah ketinggalan. Tapi kalau bulan Ramadan nggak ada duitnya dia. Anak hadroh jajannya setahun cuma 2 kali, bulan Maulid sama bulan Mi'raj. Masuk Sa'ban mulai pasang koyo atu. Bulan Ramadan koyonya 2. Pertengahan Ramadan 3 koyonya. Nyari takjil di musola. Masya Allah. Tadi saya hampir pakai baju merah bata, coklat bata kayak gini. Tapi hati saya nggak yakin nih. Takut saya vokalis hadroh lagi. Bicara Maulid, mungkin para habaib, para asatid, para hujat, para kiai, mungkin bapak-bapak yang hadir malam hari ini sudah hadir Maulid di mana-mana. Ayatnya sudah dibacain. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Udah pada apa? Udah pada? Di dalam Maulid berjanji ada. Di dalam Maulid tiba pun ada. Di Simtudurol ada. Diceritakan tentang keindahan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad, sampai dikatakan aku mengutus seorang Nabi dari keturunan Arab, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan. Dan jadi pertanyaan, ini pertanyaan, kita punya keluarga gak? Punya anak gak? Pertanyaannya, anak bapak nggak melahirkan ya. Anak yang bapak nafkahi, anak yang bapak besarkan, saat ini lebih mencintai bapak apa HP? Jawab aja sih. Kalau ada aku pulang nih. Kalau orang tua dulu, anaknya pada sayang sama orang, tapi orang tua sekarang, orang tuanya juga kagak sayang sama anak.
bangun tidur yang dicari apa? Yang dilihat istri sama anak. Nabi kalau bicara Nabi semua sempurna. Bicara akhlak udah sempurna. Bicara wujud sempurna, nggak ada kekurangan dalam fisik Nabi. Bicara tentang akhlak pendidikan Nabi mengajarkan bagaimana tata cara berumah tangga. Nabi gurunya. Nabi bu. Sekarang masih ada orang tua yang ngajarin anak alif batasa di rumah. Ya saya nanya ini. Sekalinya dibawa ke TPA 20 disuruh bayar 25.000 ngambek. Pak, nih Pak bayaran ntar bulan besok. Tapi beli kuota bisa nggak begitu? Beli kuota bisa nggak kita double bulan depan? Beli token listrik bisa nggak bulan depan? Beli bensin bisa nggak bulan depan? Itulah yang dikatakan oleh Imam Haddad, akhirul zaman man hubud dunia. Di akhir zaman mengaku beragama Islam, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, tapi urusan agama kurang peduli. Betul? Betul nggak? Coba ada tetangga mati, kira-kira takziahnya malam itu apa besok? Besok aja. Pas mau dimandiin apa di sholatin. Kira-kira nyampe gak umur besok? Ngalahin malaikat doi. Ngalahin. Oh besok aja deh. Sekalian nganterin ke musola Al-Kubro biar disolatin. Biar di ngikut so. Akhirnya umur gak nyampe. Kenapa? Lahir dalam keadaan Islam, besar dalam keadaan Islam, tapi mati dalam keadaan murtad. Kenapa? Tidak peduli kepada agama. Ad-dinun nasihat. Agama adalah sebuah lahir diajarin enggak? Nasihat bukan tuh? Allah Akbar, Allahu Akbar. Diingetin enggak nama Allah? Dikenalkan enggak tidak nama Allah? Tapi kenapa? Giliran acara maulid tadi saya masuk penuh banget. Tapi ngaji segini enggak? Enggak. Bah, segini enggak, Bah? Sama apanya, Bah? Sama orangnya? Yang ngaji? Oh, maksudnya? Paham saya. Kenapa? Orang hadir maulid berbondong-bondong, tapi kira panggilan tolabul ilmi, duduk di majlis, kaki nyelenjer, nyari. Tapi kalau kira maulid biar kata berdesak-desakan, nyari cangkeng nggak ada, pegel kaki. Kenapa? Sekarang di akhir zaman kalau bicara akhlak bisa katakan akhlaknya Nabi Muhammad gak usah diceritain, udah mulia, udah maksud. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada cacat, nggak kayak kita ada pano, nggak kayak kita ada kudis, nggak kayak kita ada ubanan, nggak kayak kita ada pita. Nabi Muhammad sangat sempurna kal bashar. Tidak ada yang bisa mengalahkan daripada keindahan Nabi. Ente bisa aja bilang, wah anak gua cakep, bisa nggak ngalahin cakepnya Nabi Muhammad? Nabi Yusuf yang biasa dipakai sama ibu-ibu buat 7 bulanin, katanya Nabi paling kalah, Pak. Kalah sama Nabi Muhammad. Makanya bicara maulid orang wajib hadir, tapi setelah maulid tidak ada perubahan dalam dirinya. Ya, maaf, bapak-bapak nih di akhir zaman sekarang yang ngegosip, yang ngegibah udah bukan ibu-ibu lagi. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu yang tukang gibah siapa? Yang tukang gibah siapa? Bu ibu. Sekarang lihat di grup WA-nya. Lihat di grup WA. Mustahil orang segini banyak gak punya grup. Grup RT, grup RW, grup karang, grup majelis, grup mus, grup grup pasan. Semuanya ngomongin nggak? Gibah nggak? Makanya tidak ada, bukan maulidnya yang salah.
Maulid gak salah, bagus baca maulid. Ala ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Maulid di sini apa? Hah? Tiba dikatakan fa subhana man khasahu sallallahu alaihi wasallam asalan nasi khuluqan wal khuluqan. Maha suci Allah yang menciptakan Nabi. Berapa kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad bilang, aku gak bakal masuk surga duluan sebelum umatku masuk. Tapi kita satu poin yang penting buat malam ini, apa yang sudah kita bisa berikan kontribusi buat agama Allah. Ada peringatan besok kerja bakti bersihin musola, langsung keragunan. Kan dekat dari sini kan. Coba musola umumin besok tahlilan 40 harian di rumah Anu, sabrak-abrak gak? Sabrak-abrak gak? Ngarepin apa? Ngarepin apa? Nasi kotak sama kerupuk udang. Karena apa? Tadi saya katakan di awal, mengaku beragama kepada Allah, bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi kepedulian kita terhadap agama tidak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak saja. Nabi diutus sebagai thalabul ilmi, sebagai menuntut ahdiru qulubakum. Tadi dibaca nggak tuh? Apa jangan-jangan lu penggal-penggal nih anak hadroh? Anak hadroh kan gitu, karena baca maulid penggal-penggal. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, langsung masuk ke yub'asyum intihama, terus langsung patah azal lagi. Nggak boleh baca maulid, nggak boleh dipenggal. Apalagi kalau acara maulid. Saya pesen nih, saya jujur aja buat anak hadroh ya, kalau ada acara peringatan maulid atau Isra wal Mi'raj yang menceritakan sejarah Nabi Muhammad, jangan sekali-kali Anda potong demi penceramah. Ini acara apa? Acara maulid apa acara ceramah? Sekarang kalau acara begini tanpa ceramah bisa nggak? Yang penting apa? Intisarinya apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Itu kita buka, kita panggil Rasulullah. Lalu kita sambut lagi dengan Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'isil warisil mani salim. Terusin dibaca sampai ketemu fatajal arsu taraban wasdibsara wadadal kursiyu haibatan. Bergembira dengan datangnya Nabi. Tapi ada satu cerita yang dahsyat di dalam oleh tiba. Dikatakan tiba-tiba oleh Syekh Abdurrahman Adibai al-hadis susani an Abdullah ibn Yashar an kabil akhbar qala alami abi taurata illa sitran wahidan. Ada seorang pendeta. Kalau di sini kan mayoritas ini seorang pendeta menceritakan kepada seorang cucunya bahwa akan datang seorang manusia mulia. Bayangkan seorang pendeta aja cinta sama Nabi. Ini ada orang Islam nggak demen sama maulid, banyak nggak? Pendeta dikatakan tadi al-hadis susani Abdullah ibn Yasar an kabil akhbar qala alami abi taurat ila sittan wahidan. Aku kabarkan kepada kalian, aku ceritakan kepada kalian, akan datang sosok seorang pemuda maulidihi di Mekah, yang lahir di kota, wal hijratuhu bil Madinah, dia akan hijrah ke kota, wa sultanu bisa akan menjadi seorang pemimpin dunia akhirat. Bayangkan seorang pendeta menceritakan sama cucunya bahwa akan datang seorang pemimpin yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong yang lagi megang handphone, taruh dulu handphonenya. Wih, orang yang paling hina, ada orang sedang berbicara, dia sibuk dengan handphonenya. Ya, tolong taruh dulu. Ya, gitu aja tim rekam nih. Habib Faisal Al-Haddad kemarin ceramah bareng masa di Kebun Baru. Ya, saya ambil handphonenya anak hadroh, saya banting. Kata Habib Faisal, cakep deh. Kita bicara akhlak, tapi Anda tidak mencontohkan dengan, paham nggak? Jadi kembali, bicara akhlak udah luar biasa. PR-nya lagi tadi saya katakan,
Masih ada orang tua yang mengajarkan anaknya, ini alif, ini ba, ini ta, ini sa, ada? Sibuk dengan HP. Apalagi kalau ada emak-emak bangun tidur, mama ngapain? Disuruh bikin kopi aja cemberut. Dilihat dulu grup WA-nya. Makanya saya bilang rumah tangga saat ini hancurnya bukan gara-gara pelakor. Gara-gara apa? Suami lebih cinta HP ketimbang. Berapa jam Anda memelototin HP? Ketimbang Pak, sama istri masuk kamar main pantat-pantatan. HP aja dia. Makanya kalau bicara akhlak ya Nabi Muhammad udah dahsyat. Kalau saya sih nggak mau bicara akhlak Nabi Muhammad udah luar biasa. Bicara bagaimana fenomena saat ini orang tua kita sebagai yang beragama Islam kurang peduli terhadap agama. Yang pertama, masih nggak kita tadi saya tanya ajarin anak kita nih nak nih an, in, on, ban, ada nggak? Ada nggak? Kenapa bisa nggak ada? Anda sanggup mengundang saya dari Jakarta Timur, tapi kenapa nggak sanggup ustadz-ustadz di sini Anda bahagiakan, mengajarkan daripada anak-anak Anda untuk belajar agama? Anda sebenarnya harus memuliakan ustadz-ustadz di sini. Karena apa? Nanti kalau ada yang mati yang dipanggil ustadz mana? Mau kawinan ustadz mana dipanggil? Hah? Imam rawatib ustadz mana? Kenapa Anda sanggup undang penceramah mahal jauh-jauh, pakai DP dulu, yang tenar, yang viral, tapi ustadz-ustadz orang-orang alim Anda di wilayah Anda butuhkan seperti Anda membutuhkan bensin. Ustadz, besok mau nikahan Ustadz, tolong bacain tahlil walimatul safar, ya kan? Ustadz sang iye diuploadin PN-nya. Kalau Anda tidak bisa menghargai orang alim di wilayah Anda, kalau Anda tidak bisa menghormati orang-orang alim soleh di wilayah-wilayah Anda, ustadz-ustadz Anda, kiai-kiai Anda di wilayah Anda tidak bisa hormati, maka tidak akan ada keberkahan di wilayah tersebut. Sahibul Ratib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Syekh Ali bin Abdullahi, saat Habib Umar lagi dipijitin sama muridnya Syekh Ali bin Abdullahi, datang nih Nabi Allah Idir. Yang lain murid-muridnya nyamperin Nabi Allah, cuman dia doang nih Syekh Ali bin Abdullahi. Ditanya sama Habib Umar, ya Syekh Ali, kenapa kau nggak nyamperin Nabi Allah Idir? Apa jawabannya? Aku lebih baik memuliakan dirimu seorang guru yang menimbaku, yang mengajarkanku bagaimana mengenal Allah, bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana mengajarkan aku tentang cebok, bagaimana yang mengajarkan aku tentang berwudu, bagaimana yang mengajarkan aku tentang Nabi Allah Khidir datang untuk berjumpa denganmu. Tapi orang sekarang aneh, ustadz-ustadz di kampung gak dihargain, undang yang jauh-jauh. Makanya kadang saya suka kalau diundang suka nolak Pak, suka maaf-maaf, minta maaf. Kadang suka pasang tarif yang mahal saya. Habib mau ceramah di sini, berani gak 50 juta? Bukan saya gak mau diundang, kasihan orang-orang alim di tempat Anda jadikan keset. Ada kematian baru diketok pintunya. Tapi acara semacam ini, kenapa bukan orang-orang sini yang ceramah tentang bab agama? Karena pengen apa? Pengen hura-hurahan doang. Mantap, manfaat maulidnya apa? Maulid tidak salah, saya katakan. Maulid tidak salah. Saya kalau undang orang nih, ini tanya nih asisten saya, Beb ada yang undang, tembak 75, mau cukur kamu gondrong. Wah mahal banget Habib. Sekarang saya mau tanya, setiap hari harga bensin naik gak? Hah? Naik gak Pak? Harga mobil listrik naik gak? Habib juga harus naik sama Ustaz. Dan kita belajar. Kan belajar gak bayar, biji mata lo somplak. Dan bilang belajar gak bayar, belajar emang gak bayar. Sebulan sekali kita dapat. Dulu zamannya SPP, sekarang apa? Masih SPP kan? Hah? Masih SPP. Yang kertas warna biru kalau nggak hijau. Maka saya pesan yang pertama, kembali kepada agama, kembali peduli kepada agama.
Yang kedua, bagaimana kampung ini, wilayah ini bisa berkah. Yang kedua, hormatin, muliakan guru-guru orang-orang alim tersebut yang ada di wilayah. Lu kok ketemu pejabat apa yang nunduk-nunduk? Tenang, pokoknya Anda kalau menjadi caleg bakal terpilih. Tapi ustaz-ustaz Anda dibiarkan, orang-orang alim dibiarkan. Di tempat Anda ada sebuah keberkahan, ada sebuah maghfirah, yang mana mereka setiap malam mengangkat tangannya tanpa Anda sadar. Mereka mengangkat tangan, ya Allah ya Rabb, selamatkanlah kampung kami dari bala dan musibah. Tahu nggak itu? Kalau orang-orang alim di wilayah itu suka tahajud, itu mah di pos RW lagi main ludo, bapak-bapaknya lagi main. Makanya ada kisah Nabi saat diajak ke neraka, Nabi kaget, kebanyakan perempuan. Diajak ke surga juga banyak perempuan. Nabi nanya, ya Jibril sahih makhluk, kemana nih makhluk-makhluk laki? Bahasa bercanda nih, no lagi di pos RW main ludo. Kemana? Karena laki alasannya sibuk dengan urusan bukan, karena sibuk cinta kepada dunia, takut lapar, takut miskin. Oh, kalau gua nggak nyari duit, ntar anakku nggak bisa sekolah. Kan sekolah ada KJP, berobat ada BP. Cuman gaya kehidupan yang membuat kita sombong. Gaya hidup yang bikin kita sombong. Kan jangan sombong, yang sombong siapa? Makhluk Allah yang paling sombong siapa? Siapa? Jawab dengan kompak, makhluk Allah yang paling sombong siapa? Kita. Iblis sombongnya sama siapa? Sama Nabi Allah Adam doang. Kita sama Allah. Sujud depan mata kita sejadah apa HP? Jawab. Taruh HP depan mata. Allahu Akbar. Ya dia pakai WA lagi. Banyak gak di akhir zaman? Orang belum. Kang Adam jangan-jangan. Dan bukan itu aja. Dan yang lebih sombongnya hari Jumat, panggilan sholat Jumat, sudah tahu pukul 11.3, datangnya khotib assalamualaikum. Udah khotib kedua baru sombong nggak gitu. Sedangkan iblis sombongnya sama Nabi, sama Allah takut nggak? Sama Sayyidina Umar aja tuh iblis takut melihat lapaknya. Ini kita kagak sama ustadz ngeledek. Tat, mana Tat? Mau di sini Tat? Sombong nggak gitu? Ini fenomena. Ini fenomena. Apalagi anak hadroh. Saya paling benci anak hadroh. Demi Allah, saya ngomong di musola. Saya paling musuhan sama anak hadroh. Sombong. Giran panggilan maulid cepet coba ngaji. Baru mau naik nih. Coba gerak ngaji gak lo? Tak dulu aku baru pulang sekolah. Besok ada panggilan ini nih, ngarap pengantin. Jam 7, jam 6 udah nongol. Udah gitu, merasa dibutuhin. Maulid mulai pada Isya, pas banget ada Isya nongol. Prepare lagi, setel dulu mic-nya, setel dulu, tengil lo. Udah amat, bukan kampung gue ini. Lanjut. Makanya anak hadroh, nih tanya orang tua kita nih, abah-abah kita, ya, cari kitabnya, cari kitab yang menjelaskan main hadroh sama wajiban main hadroh. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa lo main hadroh jago, ngaji lo nggak mau? Saya pernah Pak, demi Allah, mati lampu mati saya. Saya kemarin malam minggu ceramah di Manggarai. Ada anak hadroh, ini demi Allah saya ngomong. Biar saya nggak dapat rezeki deh. Anak hadroh saya panggil 3 orang. Saya tanya satu-satu. Yang pertama saya tanya, sebutkan nama Nabi yang kedua 3, mikir. Yang satu saya tanya tentang bab rukun sholat.
Yang terakhir saya tanya, siapa istri Nabi yang paling dicintai Nabi? Pikir juga. Berarti fungsi hadroh apa? Ada nggak di dalam kubur ditanya malaikat bagaimana pukulannya? Tak ketung, ada nggak? Ada nggak? Yang ditanya man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblat? Ditanya nggak bisa jawab, malaikat tundang dung tuh. Ngaji lo lagi, jelek ngaji. Maka saya bilang saya paling benci sama anak hadroh. Saya punya majlis Nurul Mahabbah. Sampai sekarang nggak punya hadroh, bukan nggak sanggup beli. Enak mana hadroh. Bener dah, sumpah. Lo gitu gayanya kayak bener kok. Pakai selfie dulu. Tengil lo. Pakai dapat gope gocap rame-rame lo. Sisanya banyak sisaan baju koko. Bener. Kenapa? Tertipu oleh dunia dan nafsu. Tertipu oleh dunia dan bikin dunia. Oh bikin hadroh, bikin satu. Oh main hadroh satu terus giliran ngaji nggak ada. Begitu bab tentang bu orang tua kagak ah. Begitu ada panggilan hadroh jam 6 pagi, acaranya jam 8. Jam 6 udah ngumpul, pakai baju, pakai celana, peci dikantongin, granita sama makmum. Pokok makmum nggak disponsorin. Kalau gua sponsorin baru gua sebutin. Jangan protes aja. Giliran makan nomor 1. Coba kita tes anak hadroh kita ini. Mau dites Pak? Boleh? Tuh duit gue gimana ya? Dompet ada gak? Bisa jawab gua kasih gocap, gak bisa gua tampol loh. Lu salahin panitia yang undang gue. Kemarin yang datang mana itu? Oh disana semua lu pada ngopi. Nah nih, ini nih, siapa namanya Pak? Dika. Saya nggak banyak-banyak 200.000 4 orang. Anak aja. Nggak, lu jangan ketakutan Dika. Belum gua tanya udah pucet. Kemarin dia datang Pak ke rumah saya yang undang. Iya, dia kuliah katanya. Bagian sarjana agama. Bagian di bidang SAG, sarjana alam gaib. Pembunuh hantu dia. Nggak, tenang Dika, saya nggak tanya. Soalnya udah pucet nih. Ada yang bela katanya ngantuk Beb. Nih, gua habis dikerokin. Pokemon. Jauh. Tolong minta mic satu lagi. Mana? Minta mic satu lagi. Ayo, nih yang dulu main ini nih. Para pencari Tuhan. Sama yang setinggi dulu. Nih, sini berdiri. Sini. Letakkan jago ya Nabi. Salam alaika. Salah ngundang lo. Sokin coy. Bokap boleh Yaman ya, mak lo orang Belong ya, Betawi jangankan kalah, Seria juga. Sini, nih siapa yang main ini, para pencari Tuhan tuh? Si Kipli. Pasti bapak tahu nih. Ayo Kipli. Pak, izin minum dulu bentar ya Pak. Saya belum minum sama sekali nih. Iya. Iblis ini pamannya Sinchan. Yang pakai kacamata aja kita panggilin. Ayo, lah apa-apa, dapat duit lumayan gua. Orang habis ini gua langsung pulang. Jadi tinggal lu berantem panitia. Siapa nak? Lu ngapain main belakang lu? Pegang mic-nya. Siapa namanya? Adit. Anda tahu di sini banyak AC, dingin, tapi gak juga. Siapa namanya? Adit. Hah? Adit. Tadi Aji, sekarang Adit. Coba sebutkan nama asli. Sebutin nama asli, maju dikit. Gantian gue MC dulu. Sebutkan nama Anda siapa?
Adit, Dit. Iya tahu. Asli ke depan anak saya Adit bukan Adit, Beb. Siapa? Nama saya Aditya Oktiawan. Orang tua kasih nama cakep nggak? Aditya. Ini panggilannya Adit. Anak dikit. Adul anak dulu. Kan? Kuliah, kerja, sekolah. Di rumah aja. Hah? Di rumah aja. Ngapain? Jaga lilin. Rumahnya jaga lilin deh. Tapi ngaji kan? Gimana? Di rumah ada ketemu. Ada majelis taklim, TPA atau MTQ? Majelis. Majelis taklim. Babnya buka apa? Aduh. Aduh. Saya nanya belum bisa tampol, udah aduh. Ngajinya ngaji apa? Kan ada ngaji orang khotib, maulita, baca natib, maulid, zikir, burda, akidatul awam, ada bab fikih atau cuman ngaji-ngaji biasa. Ngaji biasa, Bib. Nah, ngaji biasa itu seperti apa? Ngaji kuping aja. Ngaji kuping. Emang ada yang anda tahu ngaji fikih, nggak ada ngaji kuping. Kalau yang anda tahu ngaji kuping tuh di Reblong. Ngaji kuping di Reblong ada. Ya, anda mau nanya boleh nggak? Kalau bisa jawab, gocap. Kalau nggak bisa jawab, usap 5 kali. Gimana? Kalau nggak bisa dapat juga. Usap 5 kali. Ini yang ketawanya Girang, dipanggil nih. Oh, bisa cuma tawain doang loh. Sini dong, 4 ya. Dah. Enggak, lu dulu. Tadi mau nanya apa loh? Oh ya, kalau bisa jawab 50 ribu. Kalau nggak bisa jawab, push up 5 kali, sit up 100. Kebanyakan, Bib. Hah? Kebanyakan. Iya, yang mana pilihannya ada 3? Push up aja. Push up 5 berarti ya. Jawabnya gampang. Tadi ada pertanyaan tentang bab sholat. Bab sholat. Sholat itu perintah Allah. Ya kan? Iqamus sholat, inna sholata ma'anil faksa'i wal munkar. Bahwa sholat itu adalah sebagian tiang agama. Yang jadi pertanyaan ini gampang, nggak susah, karena TPA juga bisa. Benar? Sebutkan rukun wajib sholat. Itu pertanyaan requestan dari orang tua kita. 1, 2, 3, 4, 5. Niat. Terus Tabiratul mikro. Terus ntar ada jawab benar enggaknya Bapak ya. Enggak, setawannya niat tabiratul mikro enggak ada cengengesan. 5, 4, 3, 2, 1, Anda Ustaz. Kuis jangan lama-lama. Saya kan juga di sini diundang 1 jam. Ustaz. Hah? Tadi berapa? 5 aja Kipli. Pas salah nih, Ustaz Kodok begini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Maaf Pak, saya nggak salahkan dia Pak. Saya nggak salahkan dia, nggak bisa jawab. Tapi salah otaknya. Karena yang ada di pikirannya cuma ngaji kuping. Kalau orang tua dulu kita ngaji nulis. Tulis di buku, pindahin ke otak, simpen di. Betul nggak Pak? Dulu gitu. Betul nggak Pak? Metode belajar dulu gitu kan? Lo tulis di buku, sampai rumah lo pindahin ke otak lo, lalu simpen di. Kagak bakal lupa. Seperti Anda main hadro, lupa nggak pukulan-pukulannya? Karena apa? Karena selalu disimpan di otak dan di
Khatib lagi berbicara, dia masih ngoceh. Padahal dikatakan sholat Jumat buat laki-laki hukumnya apa? Sami'ana, dengerin. Yasma'u bil kalamil khatib, dengarkan saat khatib sedang berbicara. Tapi lihat di akhir zaman, anak-anak model begini mainnya main Roblox, gamenya game rock, jadi otaknya bob. Ya udah duduk, Kipli. Nah, dia tadi ketawa panggilan nih. Siapa namanya? Gak bisa sih boleh nih. Haram main apa haram ini? Siapa nama? Haram. Sebutin nama asli Anda. Kita 15 menit. Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan. Cakep nih, lahirnya di bulan Ramadan. Ya. Pertanyaan tentang puasa. Ya. Tahun besok puasa jatuh tanggal berapa ya? 18 Februari. 1 Ramadan. Saya nggak nanya bulan. Saya nanya apa tadi? Jatuhnya tanggal? Nanya bulannya nggak? Push up coy. Terserah ya, di mana tukang tipu aja. Udah lama 200. Ya udah 5 aja. Tawain dia. Kurang ke bawah. Kurang lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya siapa tahu orang lo. Namanya Sinchan. Siapa nama? Oke. Ente foto kau? Apa di sini dia anak hadro? Main hadro? Iya. Bagian apa? Iya, gue tahu. Tapi berinya apa lu? Nah, maksudnya di ini kan ada seragamnya lain sendiri nih. Majelis Taklim Darul Barokah. Artinya apa? Hah? Berkah. Pusat lu 5. Lu ngaji tempat ngaji sendiri lu gak tahu artinya. Kau udah gak usah kata gue. Nah ini siapa namanya? Fadli Bib. Sebutin namanya. Nama saya Fadli Fikyansyah. Oke. Ngaji nggak? Ngaji Bib. Di mana? Di rumah. Di rumah ngaji apaan? Ngaji Quran. Sama siapa? Guru, bapak orang tua? Sama abang. Abangnya ada di sini? Nggak ada. Nggak ada. Udah juz berapa? Juz dulu Bib. Juz 22. Bener nggak? Iya. Nggak usah takut. Bener Bib. Benar. Ada surat Ar-Rahman tahu? Tahu. Bacain dong. 209. Ya kata juz 22. Ar-Rahman ada nggak di surat Yasin? Coba buka Yasin, ada nggak surat Ar-Rahman Pak? Hah? Ayo bacain 200.000. Berarti ngajinya nggak beneran. Kan tadi saya bilang, tulis di buku, pindahin ke, lalu simpen di. Itulah kebodohan anak akhir zaman. Tapi kalau kira handphone, jago. Bagaimana cara membuka kata sandi? Bagaimana untuk masuk ke dunia teknologi cepat. Tapi kira urusan agama. Nih, dengerin baik-baik, duduk sono. Allah katakan dalam Al-Quran buat bapak bapak dan anak-anak muda terutama di sini banyak bapak-bapak, laki-laki semua. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Yasin yang suka kita baca. Apa kata Allah? Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tas'aluhum bima kanu yaksibun. Apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Bapak sibuk sholat berjamaah di Musola Al-Kubro, bapaknya sibuk berjamaah di Musola Al-Kubro, Masjid Anu, Majelis Taklim Anu, ibunya pun begitu. Tapi anak-anaknya tidak peduli kepada agama. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, walad, lihat anakmu yang kau pakaikan gelar sarjana, yang kau pakaikan titel Dr. Andes, tapi begitu kau masuk ke lubang liang lahat, yang nyolatin bukan anakmu, yang mengazankan juga bukan anakmu, yang memandikan juga bukan anakmu. Kenapa? Anakmu tidak bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anakmu nggak bisa baca Quran, anakmu nggak bisa ngaji, cuma bisa bikin status, cepret, dipoto, ditaruh di WA, selamat tinggal papa dan
Emang kira-kira malaikat main WA? Hah? Saya mau tanya, ada malaikat main WA? Yang main WA cuma si Gupron doang, yang bisa ngobrol sama semua. Makanya dengan peringatan Maulid, bukan hanya sekedar baca Maulid, bukan hanya sekedar datang Maulid, tapi pulang dari sini, dua pesan saya. Orang tua lebih peduli pada agama, dan anak-anak lebih cinta kepada kedua orang tua. Tidak ada keberkahan dalam diri seorang anak kalau dia tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Maaf, sama Ustadz, sama Habib yang viral atau yang gak viral, cium tangan kira-kira berebut nggak? Pernah nggak kita berebut cium tangan orang tua kita? Enggak. Nah, padahal Allah katakan ridullah bil walidain, suhtullah suhtu, ridhonya Allah tergantung ridho orang. Tapi Anda sama ustaz, sama kiai, sama habaib, Anda cium tangan bolak-balik. Anda sama orang-orang sama seperti kayak kami ini minta air didoain. Doa yang mustajab adalah doa ibu bapakmu. Doa yang paling mustajab adalah doa ibu dan kamu. Di saat kamu tertidur mereka mengangkat tangan, ya Allah jadikanlah putra putri kami anak yang soleh, dan ya Allah berikanlah kemudahan buat anak-anak. Ya Allah berikanlah dia pekerjaan yang baik, jodoh yang baik. Siapa itu yang doain? Siapa yang doain? Siapa yang lebih peduli? Maaf, bukan berarti saya menjatuhkan para alim ulama, tidak. Saya cuma mau putar balik otak orang sekarang. Oh Habib itu lagi viral, oh itu kiai lagi viral, oh itu lagi viral, diundang. Tapi ibu bapakmu nggak pernah kau cium tangannya. Ibu bapakmu di rumah suruh buang sampah, jawaban Anda jawabannya tar. Tapi ustadz yang nyuruh tolong beliin rokok, cepet nggak? Itulah orang tua yang pertama adalah seorang ibu bapak kan. Ibu saya, bapak saya nggak bisa ngajarin agama. Iya, ada orang tua kedua, yaitu Syekh Murabbi wa Ruhina. Mereka adalah seorang guru yang mendidik jasad kami, yang mendidik ruh kami, yang mengenalkan kami kepada Allah dan Rasul. Wajib kalian hormatin. Tapi jangan juga penghormatan Anda bisa mengalahkan penghormatan terhadap orang tua. Yang kedua adalah mertua. Sama mertua kudu baik, kudu akur. Karena apa? Berkat ibu bapak mereka atau perempuan tersebut atau laki tersebut kita bisa dapat anaknya. Jadi pesan buat remaja, terutama anak hadro dan sejenisnya, ayo lebih cinta sama orang tua, lebih sayang sama orang. Karena ada kehinaan, orang mati bisa jadi kafir gara-gara tiga terakhir. Ya, ini pesan terakhir. Ya, ada orang mati lahir dalam keadaan Islam, besar dalam keadaan Islam, tapi mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang, itu bisa murtad, bisa kafir. Sholat Anda rajin, ngajinya rajin, tapi ibu bapak kelaparan, ibu bapak kena kesedih, ibu bapak di rumah kehausan, ibu bapak merintih kesakitan, ibu bapak masuk angin gak mau dikerokin, tapi kira gurumu, orang-orang yang kau anggap lebih mulia, kau panutan mereka, tapi ibu kedua orang tua kau cuekin, maka kalian bisa mati dalam keadaan nauzubillah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh dan soleh. Dua katanya, orang bisa mati dalam keadaan murtad kafir adalah orang yang suka dengki, hasud, syirik, namimah, gibah. Nah itu sejenisnya. Nggak boleh lihat tetangga senang, syirik. Nggak boleh ada ini langsung diomongin. Nggak boleh seperti ini langsung sifat sampai ada sumpah serampah. Tahu sumpah serampah? Gue sumpahin, biarin sampai mampus gue nggak maafin. Nggak tahu yang disumpahin mampus duluan. Berarti Anda belum memaafkan orang tersebut, maka Anda mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat tersebut. Ini yang bahaya ketika sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, sedekahnya
rajin, pergi umrohnya rajin, baca Qurannya, tapi semua tidak pakai ilmu. Karena pengen dilihat, rajin juga tuh sholatnya, tapi tuh makninanya nggak bener, rukun sholatnya nggak, baca Qurannya antara tasbihnya, antara idghamnya, ada idgham bil gunah, ada idgham bila, ada tanwinnya, ada tasbihnya kagak bener. Karena dia nggak pernah mau duduk di majlis maka orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Mempermainkan ibadah kepada Allah. Banyak gak seperti itu? Bukan orang Cipete. Ini Cipete ya? Hah? Oh, Gandaria. Ya, bukan orang Gandaria. Orang sebelah sana pernah ngobrol di sini. Itu 3 tadi. Itu belum lama saya dapetin dari guru saya Habib Ahmad bin Maula Aidin bin Hamid, atau disebut Habib Mental. Dan saya tabarukan kepada guru saya lagi Ahmad Abaidawi. Kalau Bapak ke Petamburan 4 tuh ada tuh Ustaz Ahmad Baidawi. Itu orang alim Betawi, Jawa Betawi, yang suka di Kuitang. Kalau Bapak suka ke Kuitang tuh hari Minggu pasti lihat tuh kan dia. Saya nanya sama dia setiap malam, saya tanya sama dia, apa yang menyebabkan kok orang Islam tapi mati dalam keadaan murtad dan kafir? Itu tadi 3. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Banyak gak sekarang orang tua anak durhaka? Banyak gak? Gara-gara apa? Gara-gara Anda sebagai orang tua yang pertama tidak peduli kepada agama. Coba anaknya dapat matematika 5, kira-kira diomelin gak? Hah? Kalau dulu kita kagak sholat asar aja dipakai rotan. Tahu rotan? Ya, orang Betawi sih tahu. Kita kagak sholat jam 5 sore nih, belum mandi udah digebuk. Anak kita sekarang pulang nih beduk subuh, masuk geng motor, pulang bawa celurit. Karena apa? Salahin orang tua karena tidak peduli kepada urusan agama. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Musola Al-Kubro dan segenap para panitia, para sesepuh-sesepuh ini, pulang dari sini Allah tambahkan keimanan dan ketakwaan kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang lebih penting, kita selalu mengingat ibadah Allah, usyikum wa nafsi. Ingatlah ibadah kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Kita mati nggak bawa apa-apa, kita nggak bawa mobil, nggak bawa rumah, nggak bawa harta benda. Yang kita mati hanya bawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan kita mudah-mudahan dengan peringatan Maulid tahun ini, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan tidak keluar dari sini, Allah bersihkan segala dosa-dosa kita. Astagfirullah. Keluarkan suara kita, jangan ada yang main HP. Firullah minal khotoya. Astagfirullah. Keluarkan suara kita, jangan ada yang berbicara. Keluarkan suara kita, hidupkan hati kita, hidupkan jiwa kita, getarkan hati kita, getarkan sanubari kita. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Ghafur, ya Malik ya Kudus ya Salam ya Muhaimin ya Jabbar ya Fattah ya Rajab. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami berkumpul bermunajah bersilaturahmi di tempat yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa ibu dan bapak kami, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunkan
ampunkan dosa-dosa ayah dan bunda kami. Ampunkan dosa anak, istri, menantu, cucu kami. Ampunkan dosa para saudara dan tetangga kami. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar begitu banyak dosa yang kami perbuat dan kami lakukan. Dari mulai melek mata sampai hingga tutup mata. Kadang mulut kami suka iseng menceritakan aib orang. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon panjangkan umur untuk kedua orang tua kami, ya Rabb. Jangan kau ambil sebelum kami membahagiakan mereka. Sebelum kami menuntun dengan tangan kami untuk mengitari Ka'bah, sebelum dengan tangan ini kami mengelilingi Ka'bah, pada hari ini ya Rabb, bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb. Kami sebagai anak belum sanggup membahagiakan mereka, tapi mereka sudah sanggup membahagiakan kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, jangan kau ambil sebelum kami memberikan yang terbaik buat mereka ya Rabb. Ampunkanlah dosa guru-guru kami yang ada di wilayah sini ya Rabb. Panjangkan umur mereka ya Rabb. Berikan kebahagiaan untuk kampung kami ya Rabb. Ya Rabb, kami mohon pada malam hari ini, ampunin semua dosa kami. Karena kami kadang mempunyai sifat yang syirik, dengki dan hasud. Kadang kami merasa tidak puas, tidak pernah bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Rabb. Jadikan kami orang yang bersyukur ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang mensyukuri segala nikmat yang kecil atau yang besar. Ya Rabb, jangan matikan kami dalam keadaan kufur nikmat. Jangan matikan kami dalam keadaan suhul khotimah. Jangan matikan kami ya Rabb dalam kehinaan ya Rabb. Pada malam hari ini kami berjanji akan mendidik anak-anak kami untuk cinta kepada Al-Quran, untuk cinta kepada Allah dan Rasul, untuk lebih peduli kepada agama serta lingkungan ya Rabb. Ya Rabb, hanya satu permintaan kami, ampuni dosa kami, panjangkan umur kami, dan kabulkan hajat kami ya Rabb. Kalau kau ingin matikan kami, matiin dalam husnul khotimah akan segala penyakit yang ada dalam jasad diri kami. Minal ghadaya Rabbi, wa wafiqni malan salih astagh. Sembari kita bayangkan wajah ibu bapak kita ada di hadapan kita. Bapak kita yang dulu sering memegang rambut kita, mencium kening kita. Ibu kita dengan tangannya yang dulu memasukkan makanan, yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, yang penuh dengan cinta. Apa yang sudah kita berikan buat mereka? Kuburan mereka sudah kering, kuburan mereka tanahnya pun sudah hilang. Kita tengok setahun cuma sekali. Kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maka mohon pada Allah atas dosa kita kepada kedua orang tua. Bayangin orang tua baik yang masih hidup ataupun yang wafat, minta sama Allah yang terbaik. Firullah minal ghadaya astagh. Ya Allah, bahagiakan orang tua kami baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat ya Allah. Jangan kau siksa mereka dalam kuburnya, jangan kau azab mereka dalam kuburnya,
Terangin kuburan kami, kedua orang tua kami dengan kuburan daripada cahaya Muhammad, dengan cahaya kekasihmu Nabi Muhammad, dan masukkan orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, berikan sehat panjang umur akan segala penyakitnya ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Mari kita baca Fatihah buat orang tua kita yang telah wafat. Kita minta sama Allah dengan kemuliaan daripada maulid, dengan keberkahan maulid, mudah-mudahan orang tua kita yang wafat, yang sudah wafat, Allah jadikan kuburan raudhah min riyadil jannah. Allah terangin kuburannya dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah wa abaina wa ummahatina wa walidina wa likum Muhammadina wa likum khassa. Summa ila rusulan, sebutkan nama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Doain amin. Sekali lagi baca Fatihah buat orang tua kita, anak kita, istri kita, keluarga kita yang masih hidup, mungkin ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan keberkahan dunia sampai akhirat, Allah lancarkan rezeki dan usahanya, Allah kabulkan segala niat dan hajatnya. Al-Fatihah bil qabul wa taqabbal Islam amin sadan zakhiran wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah. Sebutkan mereka yang masih hidup, keluarga kita. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Sekali lagi kita baca Fatihah buat orang tua kita, guru-guru kita, ustaz kita, orang alim di tempat ini. Kita doain semoga panjang umur, sehat afiat, dan ilmunya bermanfaat buat kita, dan juga khususnya buat para panitia, segenap para panitia yang telah membuat acara ini, segenap pengurus mushola ini. Mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya. Al-Fatihah ala niyati syifa wa syiha wal afiyah wa rizqan halalan tayyibah bi barakati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب فانفعنا ببركتهم ولنا الحسنى برحمتهم. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.